Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan video pembahasan soal-soal algoritma pemrograman. Masih tentang bagaimana memecahkan persoalan komputasi dengan menggunakan subprogram berupa fungsi. Kali ini soalnya adalah tentang Fibonacci. Mari kita baca bersama soalnya baik-baik. Buatlah fungsi untuk menjumlahkan deret Fibonacci dari suku pertama sampai suku n dengan n adalah parameter dari fungsi. Jadi di soal ini fungsi Fibonacci yang diinginkan adalah bukan mengenerate satu nilai angka ketika n yang menyatakan sukunya diberikan, tapi di sini adalah menjumlahkan deret Fibonacci. Selanjutnya buatlah program yang meminta masukan dari pengguna, memanggil fungsi, dan menampilkan hasilnya ke layar. Oke, jadi kita membuat fungsi dan juga membuat sebuah program. Masukan terdiri dari suatu bilangan bulat n, kemudian keluarannya adalah hasil penjumlahan deret Fibonacci dari suku ke 1 hingga suku ke n. Contoh masukan dan keluarnya adalah sebagai berikut. Ini ketika masukannya 1, maka keluarannya 0. Itu karena memang suku Fibonacci-nya ini untuk soal di sini dimulai dari 0. Kemudian untuk inputan 2, keluarannya 1. Dan ini adalah hasil penjumlahan 0 dan 1. Mari kita lihat di sini, saya sudah pindahkan untuk n yang menyatakan sukunya ya. Jadi ketika n-nya 1, ya maka adalah jumlahnya adalah 0. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Fn ini adalah suku-suku Fibonacci ya. Jadi ketika n-nya 1, suku Fibonacci-nya 0, n-nya 2, suku Fibonacci-nya 1, dan perhatikan ketika n-nya 3, ini adalah 1, merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya, yaitu 0 dan 1. Suku Fibonacci keempat akan menghasilkan 2 karena merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya yaitu 1 dan 3. Begitu pula misalkan untuk suku ke n 21 dan ini adalah merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya yaitu 8 dan 13. Yang diminta dalam soal ini adalah menjumlahkan dari suku pertama hingga suku ke n. Jika masukannya adalah n-nya 4, berarti penjumlahan dari suku ke 1 ini sehingga ke suku 4. Dan ini adalah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 2, dan hasilnya 4. Begitu pula kalau sukunya ke 7, ini adalah penjumlahan bilangan dari 0 sampai bilangan ke 8, yaitu 20. Sebelum kita menjawab algoritmanya seperti apa, saya akan mengajak bagaimana kita memahami lebih rinci permasalahannya. Di sini sekarang sudah terlihat bagaimana suku Fibonacci-nya ya. Jadi ini adalah Fn Fibonacci-nya dan ini adalah n ya. Ini untuk n1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nanti dan seterusnya ya. Oke. Sebelum mencari jumlah deret Fibonacci, alangkah lebih baiknya kalau kita memperhatikan dulu bagaimana algoritma suku-suku Fibonacci ini dibentuk. Jadi kita akan menyimpan nilai suku Fibonacci yang pertama dulu ya. Yang ini, yang 0, ini kita akan taruh di F1 ya. Tekan ya, jadi yang ini akan disimpan di F1. Sementara suku Fibonacci keduanya saya tulis F2 aja. Ini akan saya taruh. Ya, ini akan saya simpan di situ, ini saya taruh di situ ya. Nah, jadi kita akan menyatakan bahwa F1 itu ya adalah suku pertama ya. Jadi ini tuh adalah yang ini nih ya, 0 gitu.
Yang F2 itu 1 ya. Nah, gitu. Dan bagaimana kalau kita mau mengetahui F3 ya. Nah, F3 itu kan sebetulnya F1 ditambah F2 ya, kayak gitu. Dan ini adalah 0 ditambah 1, perhatikan ya. Jadi, untuk N-nya 1, maka kita tidak kesulitan ya. F-nya 1 itu kita langsung aja, F1 itu kita langsung kita return lah ya. Return ini ya, F1 gitu ya. Yang ini nih. Lalu untuk F2, kita harus return juga F1 ya. Jadi F1-nya itu kita assign dengan F2 ya. Jadi perhatikan di sini nanti F1-nya itu saya ambil nilainya dari sini ya. Jadi nilai F2 saya simpan di F1. Nah, akan tetapi perhatikan kita akan memanfaatkan F1 dan F2 ya sebelum nilai F2-nya dimasukkan ke F1. Jadi kita akan cari dulu nilai F3 ya. Jadi F3-nya kita akan isi dulu ya. Jadi algoritmanya itu F3-nya diisi dulu dengan F1, F2 supaya dapat nilai F3 ya. Terus kemudian F1-nya kan geser ke situ gitu ya. Jadi F1-nya kita assign dengan F2, lalu F2-nya kan F2-nya geser jadi ke sini ya. Nah, ini jadi F2-nya kita assign dengan F3. Jadi algoritma umumnya begitu sih. Jadi di iterasi berikutnya ya begitu ya. Oke, jadi saya tulis ulang ya. Jadi biar lebih jelas. Jadi untuk N-nya 1 ya, ini untuk kasus N1, ini kan perhatikan kan cuman gini aja, jadi F1-nya itu diassign dengan 1, F2-nya diassign dengan 2 ya, ini kan inisialisasi ya, ini kan tinggal di return aja gitu kan, return F1 udah beres ya. Kasus N1, jadi F1-nya 1, F2-nya 2, return. Nah, kasus N-nya 2, yang ini ya. Nah, yang N-nya 2 ini kalau cuman gini aja ya. Jadi F1-nya diassign dengan F2, digeserkan ke kanan. Terus ini di return F1. Ini beres aja sih ya keluar ini. Masalahnya nanti F2-nya kan maksudnya ini nanti kalau kasusnya N3 ini nanti kita nggak punya data ya gitu. Nah, oleh karena itu untuk bisa mengisi data F2 ya, jadi kita cari dulu F3. F3 itu adalah penjumlahan dari F1 dan F2 ya. F1 dan F2 gitu. Nah, ketika sudah ditampung dapat nilai ini ya, nilai F3-nya. Jadi nanti F1-nya ada, F2-nya ada. Ketika F3-nya ada, baru digeser. Tapi gesernya bukan dari F2 ya, dari F1. Jadi si F1 diisi oleh F2, terus nanti si F2 diisi oleh F3 ya. Ini kelihatan kan menggeser ya. Nilainya ya. Jadi kalau saya tulis di sini, saya kasih warna merah misalkan nih F2 ya. Saya kasih mana dulu ya. F1, F2, ya, ini kita geser ya supaya F1 jadi F2, F2 jadi ada F3 ya ke situ. Maka kita cari dulu nilai F3-nya ya. Nah ini. Kita cari F3-nya, ya dapat F3 di sini. Udah dapat F3 baru si F1 digeser ke sini. Ya, jadi ini step pertama. Ini step kedua F1-nya geser. Nah, ini geser.
dan step 3-nya F2-nya geser ya. Jadi saya ulangi, ini step 1, F3 diberi nilai hasil penjumlahan F1 dan F2, terus tahap kedua F1 diberi nilai oleh F2 ya, jadi seolah digeser, lalu F2 diberi nilai F3, jadi digeser ya. Untuk kasus N3 dan selanjutnya, ternyata kita menggunakan pola yang sama ya. Jadi F3-nya itu adalah F1 tambah F2 dulu, terus kemudian F1-nya diisi dengan F2, terus F2-nya diisi oleh F3 ya. Nah, sehingga ini return F1 ya. Jadi algoritmanya udah kita dapatkan ya. Oke, saya tulis saja di sini algoritmanya. Jadi kita membuat algoritma Fibonacci dulu deh ya, Fibonacci dulu. Masukannya di sini n-nya n kapital ya. Masukannya n. Ini fungsinya mengembalikan suku ke n dari barisan Fibonacci. Tuh ya, mengembalikan suku ke n dari barisan Fibonacci. Kamusnya ini tadi F1, F2, F3. Integer. Kemudian terus berdasarkan ini untuk kasus N1, F1-nya gitu ya. Jadi F1-nya kita isi dengan nilai 0 ya, karena Fibonacci-nya dari 0. Oke, ini saya rapikan mengembalikan suku ke N dari barisan Fibonacci. Ini tentu saja perlu sekali kita tulis ini ya. Nah, nih. F1-nya 0, ya. Lalu F2-nya kita assign dengan 1, ya. Terus kita menggunakan for saja ya. Nah, ini ada I. Nah, perhatikan ya, jadi untuk kasusnya N-nya 2, kita mulai adalah melakukan perulangan. Jadi kasusnya mulai I-nya 2, to N, do, ini saya tuliskan for. Nah, ini tadi ya F3 di-assign dengan F1 ditambah F2, kemudian F1 kita isi dengan nilai F2, lalu F2 kita isi dengan nilai F3 ya. Nah, terus ini return-nya F1 ya. Oke, nah ini kita menjawab fungsi Fibonacci dulu ya. Apakah fungsi ini benar? Mari kita cek ya. Ini n integer, terus tentu saja ini input n, kemudian kita panggil saja langsung ya. Sementara suku Fibonacci ya, ini input Fibonacci dalam kurung n. Nah, gitu. Ini koalisi program untuk mencetak suku ke n barisan Fibonacci. Ini 0, 1, 1, 2, 3. Ini kenapa saya tulis begini? Karena di beberapa literatur ternyata Fibonacci itu mulainya dari 1 ya. Jadi 1, 1, terus 2 gitu ya. Ini untuk mengklarifikasi kalau Fibonacci yang kita bahas sukunya dari 0 ya. Oke, kita cek dulu ya ini apakah fungsi Fibonacci-nya benar. Import MMT FNC Fibonacci. Ini INT, terus kemudian nanti butuh I
butuh NINT ya, terus kemudian tadi butuh variabelnya ada F1, F2, F3, tipe datanya INT, terus for I-nya 2 ya. Tadi F1 dulu, F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 1, nah terus kemudian kan di bawah itu ada return F1 ya. Nah terus untuk kasus yang I-nya mulai dari 2, nah itu tadi F3-nya dijumlahin dulu dengan F1, F2. Terus F1 kita isi dengan nilai F2 ya di depannya, terus F2 diisi oleh F3 tuh. Nah ini kita panggil dulu untuk membuktikan apakah fungsinya benar atau tidak ya. Nah itu ya. Oke, kita cek Fibonacci 1 mestinya 0 ya. Ya, betul ya. Fibonacci 1 0, Fibonacci 2 1, Fibonacci 3 haruslah 1 ya. Oke, Fibonacci 4 haruslah 2. Coba kita cek Fibonacci 8 ya. 13 ya. Kayak dari beberapa kali pemeriksaan ternyata pembuatan suku Fibonacci udah benar ya. Sekarang kita ubah soal ini untuk menemukan penjumlahan fungsi untuk menjumlahkan deret Fibonacci ya. Ini saya copy saja. Kita terusin ya. Terus ini judulnya sum Fibonacci aja ya, artinya jumlah. Dan ini fungsinya adalah mengembalikan jumlah suku ke 1 hingga ke N. Nah, karena ini adalah penjumlahan ya, biasanya namanya jadi deret ya, jadi deret Fibonacci gitu. Oke, nah ini butuh variabel sum. Seperti halnya penjumlahan biasa, tentu saja kita beri nilai sumnya 0, dan perhatikan karena yang suku Fibonacci itu setiap pi ya, setiap n itu adalah adanya ditaruh di F1, maka ini sebetulnya sumnya itu adalah sum ditambah F1 ya, untuk mendapatkan penjumlahan setiap suku Fibonacci ya. Terus saya ulangi, karena F1 itu adalah suku Fibonacci yang kita generate, maka penjumlahan suku Fibonacci cukup dengan menggunakan ini saja ya, sum diassign dengan sum plus 1, dan ini diubah di 1 gitu ya. Dan ininya sum Fibonacci ya. Oke, di sini juga tadi tinggal kita buat satu variabel baru sum, kita inisialisasi 0, dan ini sumnya plus sama dengan F1 ya. Ini cara menulis lebih singkat, dan ini sum ya. Oke, dan ininya tinggal pakai sum Fibonacci. Ini kita ganti jadi sum Fibonacci. Oke, seperti itu dalam bentuk Go-nya. Mari kita periksa. Yang nomor pertama, kalau 1 mestinya ini 0 ya. Ya, itu ya. Kita cek lagi di data yang ini. Nah, kalau sukunya 1 ya 0, karena penjumlahan sukunya ya hanya 0 saja ya. Kalau misalkan 2, ini 1 karena ini ya 0 ditambah 1 gitu. Jadi sumnya 1 ya. Kalau misalkan 3 jadi 2 karena ini 0 ditambah 1 ditambah 1 jadi 2. Bagaimana kalau 4? 4 karena ini ya
dijumlahkan semuanya ya, suku pertama, suku 2, ketiga, keempat, ini 0 tambah 1 tambah 2 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 ya, jadi 4. Kita cek kalau 7 ya, 7 itu ini ya, ini adalah penjumlahan semua bilangan ini ya, dan ini sama aja menjumlahkan 12 dengan 8 alias 20. Kita cek ya 7, 20 ya. Nah, balik kita cek juga kalau 10 berapa sih? 88 ya. Baik, itu solusi untuk soal ini, menjumlahkan deret Fibonacci dari suku ke 1 sampai suku ke N. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa lagi dengan video berikutnya.